Salam entrepreneur UC Onliners. Dalam modul yang pertama tentang 3C, saya akan menggunakan beberapa referensi buku, yaitu yang pertama Strategic Marketing Planning, kemudian ada juga buku tentang yang berjudul Marketing Strategy, lalu ada buku yang berjudul Book Yourself Solid. Ketiga buku ini akan kita bahas secara singkat saja yang berkenaan dengan 3C, yaitu mengenai customer, company, dan juga competitors. Kalau kita bicara mengenai bisnis, maka marketing adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Karena seandainya misalnya saya bisa membuat sebuah benda, katakanlah sepatu, saya bisa memproduksi sebuah sepatu yang sangat bagus, sangat kuat. Namun sepatu itu hanya saya produksi saja, maka saya tidak akan pernah bisa dikatakan bahwa saya telah melakukan sebuah bisnis. Atau misalnya, saya pandai membuat lukisan, saya pandai membuat patung, tetapi patung itu hanya saya pajang untuk hiasan, atau bahkan mungkin saya berikan ke orang lain, itu juga saya tidak akan pernah disebut sebagai seorang pengusaha atau businessman. Tetapi kalau patung, lukisan, sepatu, atau produk apa saja, jasa, bisa saya jual dan menghasilkan uang, maka barulah saya disebut sebagai seorang pengusaha. Misalnya, saya bisa memotong rambut. Kalau saya hanya memotong rambut untuk anak saya atau untuk orang lain tanpa saya mendapatkan imbalan, saya bukan seorang pengusaha. Tetapi kalau begitu saya bisa menghasilkan uang dari apa yang saya lakukan, saya adalah seorang pengusaha. Nah, ini erat kaitannya dengan marketing. Karena apa? Karena marketing adalah kunci bagaimana kita memperoleh penghasilan, memperoleh revenue, sehingga kita bisa mendapatkan pemasukan. Nah, berkaitan dengan marketing ini, di awal mula kita harus ingat bahwa ada 3C yang harus diperhatikan. 3C adalah customer, company, dan competitors. Kita akan bahas dalam video pertama ini mengenai customer. Customer adalah pelanggan. Artinya, orang-orang yang membeli produk atau jasa kita. Di luar sana, ada banyak sekali orang, artinya banyak sekali orang yang mungkin akan membeli produk kita. Mereka adalah potensial market, tapi belum menjadi customer kita, atau bisa juga disebut dengan potensial customer. Seorang customer itu adalah mereka yang membeli, dan kita tahu, sebagai seorang entrepreneur kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu haruslah memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh customer kita. Satu contoh, kita punya teman kita mempunyai masalah. Masalahnya adalah transportasi misalnya. Dia kesulitan pergi dari rumah ke tempat kerjanya. Lalu kita tawarkan jasa. Bagaimana kalau saya memberikan jasa mengantar dan menjemput dia untuk ke kantor dan pulang? Kalau jasa itu tidak ada imbalannya, saya bukan seorang bisnismen. Tetapi ketika saya menawarkan jasa itu dan kemudian saya meminta imbalan, saya bisa menjadi seorang pengusaha. Dan kalau usaha saya berkembang, tidak hanya mengantar atau menjemput teman saya, tapi makin banyak orang, maka saya akan menjadi seorang pengusaha antar jemput. Nah, customer ini penting diingat adalah kita memberikan solusi atas masalah pelanggan. UC Onliners, kita tahu kalau kita memang mau memberikan solusi kepada pelanggan kita, maka kita harus tahu kebutuhan dari pelanggan kita. Apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan, itu harus benar-benar kita ketahui. Bagaimana caranya? Sebuah teknik untuk mengetahui apa kebutuhan pelanggan adalah kita harus mampu mengembangkan
yang namanya empathy map. Empathy map ini atau peta empati ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan oleh pelanggan kita. Artinya apa? Setiap produk atau jasa yang hendak kita tawarkan kepada pelanggan itu harus benar-benar sesuai dengan keinginan dari pelanggan kita. Persoalannya adalah seringkali kita hanya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hanya formal, atau mungkin kita membuat serangkaian pertanyaan berupa kuesioner untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Tetapi banyak kebutuhan-kebutuhan pelanggan itu yang tidak pernah mau disampaikan, entah mungkin karena dia sendiri tidak tahu, entah mungkin karena mereka malu mengucapkannya. Tetapi kalau kita bisa menggali kebutuhan mereka, kita akan bisa memberikan solusi yang lebih tepat. Untuk itu memang kepekaan atau empati terhadap pelanggan kita itu adalah hal yang penting. Pertama yang harus dilakukan adalah kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi siapa pasar kita. Ini nanti akan berhubungan dengan modul-modul berikutnya, yaitu mengenai segmentasi dan targeting. Tetapi di awal ini kita harus tahu siapa sasaran dari pasar yang hendak kita capai. Kemudian yang kedua, kita harus benar-benar memahami apa kebutuhan pelanggan kita. Kebutuhan pelanggan kita seperti tadi telah saya sebutkan, jangan hanya bertanya dan percaya begitu saja dengan jawaban yang diberikan. Kita harus bisa menggalinya. Kadang-kadang seorang pemasar yang baik, mereka akan melakukan pendekatan yang sifatnya personal sehingga benar-benar mengetahui apa kebutuhan pelanggannya. Mereka mengajak bercakap-cakap pelanggannya itu seperti layaknya teman, sehingga akhirnya keluarlah apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya, UC Onliner juga harus bisa menyampaikan apa yang UC Onliner ingin sampaikan atau ingin berikan kepada pelanggan. Jangan sampai pelanggan itu tidak tahu atau kabur. Untuk itu memang benar-benar harus bisa diberikan apa saja kriteria atau apa features yang ada dalam produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Karena kadang-kadang seorang pelanggan itu atau pembeli mungkin mereka di awalnya malu untuk bertanya. Tapi kalau kita bisa memberikan penjelasan yang lengkap, mereka akan tertarik. Selanjutnya, yang keempat, UC Onliner harus bisa menyampaikan bahwa ada benefit-benefit lain yang bisa dirasakan oleh pelanggan Anda. Katakanlah kita tahu bahwa ketika seseorang membayar produk atau jasa yang ditawarkan, itu berarti ada harapan akan nilai yang bisa diterimanya. Menurut buku Book Yourself Solid ini, ada 4 benefit yang diharapkan oleh pelanggan, tetapi kadang-kadang mereka tidak mau mengungkapkannya secara langsung, misalnya mengenai financial benefit, artinya manfaat di bidang keuangan. Kemudian ada juga benefit atau manfaat secara emosional. Ini penting juga karena banyak hal produk-produk atau jasa itu menyangkut emosi juga, menyangkut harga diri, menyangkut kepercayaan diri dan sebagainya. Juga benefit secara fisikal, secara fisik. Ini harus bisa diukur, harus bisa semacam diberikan daftarnya supaya UC Onliner bisa membuat yakin customer supaya mau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang terpenting juga adalah manfaat secara spiritual. Kadang-kadang ada produk atau jasa, apapun itu, ada manfaat spiritual yang juga dirasakan atau dibutuhkan oleh customer. Keempat hal inilah yang akan membentuk sebuah strategi di mana kita bisa memahami kebutuhan customer kita dengan lebih baik. Demikian penjelasan mengenai C yang pertama, yaitu customer need. Artinya kita harus benar-benar tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Memang tidak mudah, tidak semudah bertanya langsung, apa yang Anda butuhkan? Misalnya, katakanlah seseorang ingin beli minuman. Mungkin dia akan menjawab, saya butuh minuman yang manis. Tetapi manisnya seperti apa, kemudian jenisnya apa, mereknya apa, dan hal-hal lain yang sifatnya itu mungkin financial benefit, physical benefit, kemudian juga masalah emotional benefit.
dan spiritual benefit, semua itu harus bisa kita dapatkan. Salah satu toolsnya adalah melalui dengan empati, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan kira-kira apa yang akan dikatakan atau dilakukan oleh pelanggan kita. Demikian mengenai customer need analysis, kita akan lanjutkan dalam video berikutnya, yaitu mengenai company analysis. Salam entrepreneur.